Hola, baik saat ini kita akan membahas sedikit tentang isu-isu feminis, terutama mengenai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, tahukah teman-teman bahwa Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu jatuh pada tanggal 25 November dan berakhir pada 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Nah, dalam periode ini dicanangkan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini mengkampanyekan, membawa suara-suara untuk perempuan dipedulikan, perempuan diberi perhatian khusus sehingga perempuan tidak teraniaya. Saudara-saudara, teman-teman, perlu kita ketahui bersama juga bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia yang hampir 8 miliar, 1 dari 3 perempuan ini dalam penelitian ditemukan salah satu dari mereka pernah mengalami kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yang bagaimana? Kekerasan seksual itu baik secara fisik maupun verbal ini adalah merupakan suatu kekerasan. Nah, angka ini tidak jauh berubah dalam periode 10 tahun berselang. Jadi periode ini adalah angka yang sangat menyedihkan bagi para perempuan. Nah, dalam angka ini pada situasi COVID-19 pada waktu itu nyatanya tidak ada perubahan atau penurunan kekerasan terhadap perempuan. Justru di balik itu ada begitu banyak hal yang lebih tereksplor, perempuan lebih tersakiti. Nah, teman-teman, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan juga kekerasan-kekerasan yang jenisnya semakin luas seperti kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dan kekerasan berbasis gender online yang saat ini lebih disuarakan. Nah, pelecehan seksual juga termasuk hal-hal yang menjadi kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak. Nah, perkawinan anak ini sungguh sangat meresahkan karena ini akan merubah pola pikir kita terhadap bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit ini. Kekerasan perempuan yang kita bahas ini dalam bagaimana kita berkampanye dalam Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini terdapat beberapa aspek yang sungguh sangat ekstrim. Ketika kekerasan ini tidak diamati, tidak diberi perlindungan, tidak disoroti, maka ini akan menjadi suatu penganiayaan yang bisa mengakibatkan kematian terhadap si korban atau si perempuan itu yang sering mengalami kekerasan terhadap perempuan. Nah, pengaruh-pengaruh yang terjadi ini akan membuat suatu perempuan secara mental akan down dan ini akan berujung pada kematian dan ini sangat rawan, saudara-saudara. Oke, di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dalam beberapa hasil penelitian Komnas Perempuan di tahun 2021 terjadi 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, saudara-saudara. Jadi ini tidak menutup kemungkinan begitu banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan karena ada stigma-stigma yang membawa si korban tidak dapat berbicara. Si perempuan tidak dapat berbicara. Si perempuan ini tidak diberi ruang untuk dia berbicara bagaimana apa yang dia alami. Nah, hal-hal ini sungguh sulit untuk kita pahami atau mungkin sulit untuk diselesaikan karena ruang perempuan ini dalam struktur sosial ini sangat
sangat minim dalam pemberian aspirasi. Nah, perlu kita ketahui juga Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Ketika di atas tadi kita membahas bagaimana perempuan sangat tersakiti, bagaimana suara perempuan dibungkam, bagaimana stigma struktur sosial itu membawa perempuan itu berdiam diri dalam kesunyian dan kepedihan. Nah, di satu sisi ini pihak Indonesia telah memberikan suatu undang-undang tentang perempuan. Tetapi sebelum ini dari PBB juga terlebih dahulu telah mengesahkan atau memberi konferensi dan sepakat mendirikan suatu komunitas di mana komunitas ini akan berupaya mendampingi dan juga akan berupaya melihat perkembangan kekerasan terhadap perempuan ini di dunia ini, apakah semakin meningkat, apakah biasa saja atau semakin berkurang. Nah, di sini ada di Persekutuan Bangsa-Bangsa, mereka membuat SIDO. Di situ segala laporan, termasuk laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan baik di dunia dan di Indonesia sendiri ini akan dilaporkan ke SIDO. Ini bagian perlindungan perempuan di PBB. Nah, merujuk dari situ Indonesia mengklaim juga mendirikan suatu Komnas Perempuan untuk melindungi perempuan. Di sini hal-hal yang dibahas adalah menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan juga mendorong dengan advokasi tanpa henti dari masyarakat sipil sehingga gerakan-gerakan perempuan ini diangkat untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Di antaranya meratifikasi konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi ini yang akan dihapus dan dihentikan. Jadi ini kampanye yang disuarakan. Nah, pada dasarnya Indonesia juga telah membuat perubahan undang-undang bagaimana ketika kekerasan terhadap perempuan ini menjadi suatu objek yang sangat menyakitkan. Di sini pemerintah Indonesia memberi batasan perubahan undang-undang mulai dari undang-undang yang mengharuskan perempuan atau anak perempuan itu kawin mulai dari umur 16 tahun, sekarang dirubah undang-undangnya dari perkawinan anak itu harus dimulai dari umur 19 tahun. Nah, hal ini untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang merugikan perempuan tentunya. Kalau kita memahami struktur sosial di Indonesia sangat-sangat miris, saudara-saudara. Sangat-sangat keluar dari moral kita. Nah, upaya yang dikerjakan ini tentunya akan menghentikan atau menghapuskan tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau kita sebagai akademisi pun kita memiliki upaya untuk menghentikan kekerasan di bagian kampus. Misalnya dikeluarkannya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan perguruan tinggi. Ini sudah resmi. Dan dalam berbagai pencapaian ini yang kita lihat tadi begitu buruk, bagaimana perempuan itu mengalami kekerasan, mengalami penganiayaan baik secara fisik dan psikologis. Nah, di sini adalah menunjukkan suatu tren yang positif. Bagaimana Indonesia, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini pun mendukung hal ini untuk melindungi perempuan.
Perlu juga kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka suara perempuan harusnya ditempatkan pada tempat yang relevan, yang relate dengan apa yang harus dia jawab atau apa yang harus menjadi solusi dalam dia keluar dari kekerasan terhadap perempuan itu. Nah, tapi kita tidak perlu pungkiri bahwa hal-hal ini bukan menjadi hal yang ya bahwa perempuan sudah aman ya, bukan begitu ya, bahwa anak-anak perempuan sekarang sudah aman. Tidak begitu. Kita harus mengedukasi semua masyarakat, semua komunitas, semua hal-hal yang terkait dengan perempuan itu harus disinergitaskan sehingga perempuan diberi suara, diberi tempat untuk mereka berekspresi. Karena kekerasan terhadap perempuan ini sangat miris. Jadi mereka harus diberi kesempatan. Nah, dengan ini kita pun perlu mendorong agar supaya pemerintah, masyarakat, rekan sekerja ataupun para akademisi berbicara tentang isu-isu ini, mengangkat isu-isu ini sehingga isu-isu ini tidak menjadi tabu atau isu-isu ini tidak menjadi isu yang orang hukum juga yang urus atau APG di Komnas HAM. Tidak, saudara. Ini harus dimulai dari pribadi kita, juga dari rekan-rekan kita, juga komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, sehingga ini bisa menjadi fenomena yang baru untuk kita dapat menyelesaikan dan memberi solusi terhadap kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, peran media juga, peran media sosial juga sangat penting. Juga dengan media komunikasi itu sangat penting untuk meredus kekerasan terhadap perempuan. Jangan kasih headlines yang konotasinya negatif terhadap perempuan sehingga bisa, tapi perempuan tidak menerima itu. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, jadi itu adalah suatu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, Badan Dunia PBB, dan juga Indonesia untuk bagaimana perempuan diberi keadilan, diberi tempat untuk mereka bersuara, mereka dilindungi. Saat ini kita akan membahas bagaimana hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dimulai. Jadi pada dasarnya selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini diadakan, ada kampanye yang terus diupayakan, digelorakan oleh beberapa organisasi sipil masyarakat di tahun 91. Di sini mereka dengan hashtag Orange di sini yang bersuara bahwa kekerasan perempuan itu harus dilenyapkan. Kemudian Badan PBB itu mengambil sikap dari sekjennya, yaitu Antonio Guterres, berbicara bahwa mari kita mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan perhatian, juga mendorong advokasi dan membagi pengetahuan dan informasi untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Jadi berdasarkan dari komunitas sipil, masyarakat sipil ini yang ingin menolak kekerasan terhadap perempuan, maka Badan PBB ini mengambil isu ini untuk dijadikan suatu kampanye untuk kita lawan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kampanye ini disebut dengan United by 2020. Jadi dalam periode ini, dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dibuat, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita upayakan, suarakan. Nah,
bagaimana kita dapat berpartisipasi dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dan perlindungan terhadap anak perempuan ini? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di sini saya hanya akan menyampaikan 6 hal yang harus kita upayakan untuk berpartisipasi terhadap Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. Di bagian 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bersuara untuk memecah keheningan suara perempuan. Jadi terkadang perempuan itu tidak dapat kita ketahui bahwa dia memiliki aib, istilahnya aib, atau telah terjadi kekerasan terhadap dirinya. Misalnya dia dilecehkan, atau misalnya dia dibully secara calling Chen, panggilan-panggilan liar istilahnya. Nah, ini perempuan harus diberi suara sehingga mereka dapat menghentikan kekerasan yang seperti ini. Nah, kemudian di bagian lainnya di bagian kedua bagaimana kita berpartisipasi adalah bagaimana kita dalam kampanye atau kegiatan-kegiatan ini kita ikut dalam komunitas atau ikut dalam seminar, sehingga pengetahuan kita, walaupun sebagai laki-laki ya, kita pun harus mengerti bagaimana perempuan itu, sehingga hal-hal yang mungkin merasa perempuan telah dilecehkan tapi kita biasa-biasa saja, itu cukup membuat stigma negatif bagi perempuan. Orang yang tahu orang kerjakan berpikiran negatif, tapi orang bagus ini cukup bergolak sih, cukup meresahkan bagi perempuan. Kemudian di sini dalam partisipasi ini kita berkampanye, kita menyuarakan, berbagi informasi tentang bagaimana sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu dihindari, atau bagaimana paradigma ini bisa menghentar mereka untuk mengerti bagaimana kondisi perempuan. Nah, selanjutnya ada bagian yang kita dapat berpartisipasi dalam kampanye ini adalah kita mengedukasi generasi muda untuk mereka mengerti hak dan mereka merasa aman dalam posisi mereka yang dihormati. Kekerasan bukan hanya isu perempuan ya. Kekerasan adalah isu bersama, karena ini akan berdampak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan negara. Jadi ini sangat berkaitan. Ketika ada hal-hal yang buruk terjadi misalnya di lingkungan kita, di lingkungan kehidupan kita saja, kan pasti akan merubah paradigma atau membuat stigma baru. Nah, ini yang harus dihindarkan. Kemudian di bagian keempat ini bagaimana kita ikut dalam kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan terhadap anak perempuan ini. Ada bagian yaitu mendukung penyintas. Nah, teman-teman, penyintas ini adalah istilah yang digunakan karena orang itu telah melewati traumatik yang dalam sehingga dia bisa keluar dari situ. Nah, ini istilah penyintas. Nah, penyintas ini atau orang yang sedang mengalami penyintas ini, mereka harus dilindungi dong. Karena mereka sangat sensitif dan sangat berhati-hati dalam mengambil bagian dalam kehidupan sosial tentunya. Apalagi mereka baru diselamatkan dalam kategori traumatik terhadap kekerasan itu. Nah, penting juga kita di sini meningkatkan kesadaran
terhadap lingkungan sekitar, bagaimana ini kekerasan ini janganlah dibuat, sehingga perempuan tetap berada pada koridor yang tepat. Mereka tetap dihargai, merasa dihormati, mereka merasa aman, dan itu yang harus diupayakan oleh segala orang. Tentunya baik laki-laki dan perempuan harus sadar, baik dia generasi muda dan generasi yang old, mereka harus diberi kesadaran sehingga tidak memberi justifikasi yang baru bagi mereka, karena mereka butuh perlindungan. Oke, selanjutnya kita di satu sisi, kalau ini bicara tentang feminis, bagaimana perempuan harus dibebaskan dari kekerasan seksual, kekerasan karena fisik. Bagaimana kita pun harus merespon dengan posisi laki-laki, yang bagaimana laki-laki harus pun mencegah dong hal-hal ini sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, banyak hal yang mempengaruhi itu terjadi, tapi saya menyarankan untuk kampanye ini sehingga kita tidak asal-asal dalam mengambil posisi, karena ini berbicara hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan. Nah, kemudian yang perlu kita kampanyekan juga di Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan terhadap anak perempuan ini adalah bagaimana mengubah norma yang menormalisasikan kekerasan. Kan banyak tuh yang begitu, Kang. Jadi seolah-olah dia kepala keluarga, bapak, kemudian dia serta-merta suruh kerja dari subuh sampai subuh. Nah, ini salah satu. Bagaimana dia bilang, ya kita kan sebagai pemimpin di tengah kehidupan keluarga tuh wajarlah saya meminta pelayanan. Nah, ini suatu hal yang mistik, yang keliru. Dan ini harus di stop, dihentikannya, sehingga perempuan tidak hanya melayani saja tuh, tapi mereka akan diberi kesempatan untuk bersuara. Nah, setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk mengubah perilaku. Bisa dimulai dengan lingkungan terdekat, seperti membuka percakapan untuk menghormati hak perempuan. Nah, ini penting. Sebagai perempuan pun, perempuan harus diberi tempat, bagaimana dihormati, dihargai. Ketika ini ada dalam suatu koridor yang tepat, dalam norma yang tepat, maka ini akan memberi kesadaran bagi kita bahwa inilah kehidupan. Oke. Perubahan dapat dimulai dari dirimu, dan setiap orang dapat bersuara dan beraksi. Yang beraksi untuk mengkampanyekan kehidupan yang lebih baik. Mari kita mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi mari kita berkampanye. Ini saya menggunakan kemeja hitam ini juga untuk berkampanye sih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan teologis tentang perempuan. Nah, ini menarik ini. Bagaimana gereja diposisikan, atau bagaimana tokoh-tokoh agama ini diposisikan. Nah, dalam misi atau Ward Churchill, kita salah tetapi pronoun ini, dan Dewan Persekutuan Gereja-Gereja di dunia ini di Jenewa, mereka mengangkat kampanye Kamis Hitam. Nah, kampanye Kamis Hitam ini adalah kampanye untuk melawan perkosaan terhadap perempuan dan kekerasan yang terjadi. Nah, di sini istilah Tuesday in Black itu kampanye untuk melawan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Gender sekarang kan sebanyak sekali kan, gender.
hampir 20-an sekarang lebih. Kemudian penekanan dari WCC ini adalah dalam tema yang sama, yaitu Allah bagi kehidupan membawa kita menuju keadilan dan perdamaian. Oke. Jadi tema Dewan Gereja-Gereja Sedunia ini di Jenewa memberi tema yaitu Allah bagi kehidupan membawa kita menuju keadilan dan perdamaian. Nah, tidak jauh berbeda dengan hal yang kita pelajari bersama, bagaimana Dewan Gereja-Gereja Dunia itu tentunya memberikan solidaritas dan keadilan. Mereka sangat mendukung hal-hal ini, apalagi berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ini. Mereka sangat kompeten dalam menghadapi ini. Di dalam sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja Dunia di Busan, ada kampanye yang diberikan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia waktu itu, bagaimana mereka mengenakan dress hitam. Nah, ini adalah kampanye untuk melawan kekerasan tentunya terhadap perempuan, pemerkosaan, pemukulan, macam-macam semuanya. Jadi ini untuk melawan. Oke. Jadi di Busan ini dalam sidang raya ke-10 tahun 2013 ini memang isu yang lama, tapi pada masa kini masih relate. Jadi mereka mengajak para hadirin yang ada di sana untuk memberikan gerakan global yang mendesak sehingga kekerasan terhadap perempuan ini di stop. Nah, Kamis Berhitam atau Thursday is Black ini dimulai oleh WCC, Dewan Gereja-Gereja Dunia, mulai dari 1980-an sebagai bentuk protes menentang perkosaan dan kekerasan terutama yang terjadi selama perang dan konflik. Jadi perang dan konflik di daerah-daerah yang jadi sasarannya, tempat-tempat konflik. Kampanye ini berfokus pada cara-cara yang mendorong individu menentang sikap-sikap penyebab perkosaan dan kekerasan. Minum dulu, gengs. Nah, dari Kamis Berhitam ini, menurut Dr. Volata Banomoyo, dia ini adalah eksekutif program WCC untuk perempuan dalam gereja dan masyarakat. Dia ingin menyatukan ekspresi global terhadap kebutuhan atas komunitas yang aman, tempat kita semua dapat berjalan dengan tidak takut diperkosa, tidak ditembak, tidak dipukuli, tidak dicaci maki, tidak dibully, tidak didiskriminasikan oleh gender dan kekerasan terhadap perempuan lainnya, termasuk orientasi seksual. Nah, melalui kampanye ini ingin menemani saudara perempuan untuk menanggung bekas luka kekerasan atau menanggung bekas luka-luka ini. Jadi kampanye ini untuk menanggung bekas-bekas luka di daerah-daerah perang waktu itu. Yang kita tahu itu di Suriah, Palestina, Israel, Mesir, Republik Dominika, Kongo, Pakistan, dan seluruh dunia. Artinya dia mau memberi bahwa kekerasan terhadap perempuan juga karena perang. Perang mengakibatkan perempuan sulit sekali untuk hidup. Mereka hanya dipaksa dalam kepuasan. Mereka dipaksa untuk
mengerjakan yang sepertinya bukan bagian dari mereka. Mereka tidak mampu, butuh mungkin kalau perempuan itu bisa mengerjakannya bisa, tapi lambat. Nah, tapi perang cukup mempengaruhi bagaimana keberadaan perempuan ini, bagaimana perempuan ini diperkosa, dianiaya, dipukuli, disiksa. Ya, ini sungguh miris, apalagi di daerah-daerah perang. Kalau di daerah-daerah perang, semua perempuan mengalami hal yang sama, saya kira ya, termasuk anak-anak perempuan ya, yang mereka dipenjarakan, mereka hanya diberi makan, minum, dan kehidupan mereka ini diabaikan. Itu sangat miris. Jadi mari kita tetap bersuara sehingga perang juga ini bisa ya dihentikan, sehingga perempuan tidak mengalami diskriminasi lagi. Oke. Kamis Berhitam ini tentunya dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia ini diinisiasi oleh Dewan Gereja-Gereja Ekumenis pada tahun 1970 sampai 1980. Ini ada 10 tahun mereka sementara bergejolak untuk mensinkronkan diri dalam solidaritas perempuan. Kampanye ini juga ada kampanye yang lain yang diperkuat oleh kampanye Women in Black, yang lahir dari kunjungan solidaritas perempuan ke perempuan dari Serbia dan Kroasia selama Perang Balkan. Nah, Perang Balkan itu perang yang terjadi yang pada posisi itu perempuan-perempuan ini memang sepertinya tidak layak lagi. Nah, kampanye ini tentunya akan memulai inisiatif dan mengajak para perempuan untuk bergabung dengan mereka dan berbicara menentang penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Ini parah sekali sebenarnya. Ini sungguh di luar moralitas kita. Jadi pada waktu masa perang di Balkan ini perempuan-perempuan jadi senjata perang justru. Dan ini sungguh sungguh kejam. Oke. Kamis Berhitam juga ada Kamis Berhitam juga, selain dia berhubungan dengan solidaritas perempuan dalam Women in Black, ada juga suatu kampanye yang di Argentina yang bernama Mother of the Plaza de Mayo. Jadi gerakan ibu yang memprotes kebijakan penghilangan atau pembangkangan. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang tewas dalam kekerasan politik di Argentina di antara 70 sampai 80. Antara tahun 1970 sampai 1980. Para perempuan berjalan di Plaza de Mayo di Buenos Aires ini setiap Kamis mendaftarkan protes mereka terhadap pihak yang berwenang untuk bertanggung jawab tentunya. Nah, dari 3 isu yang kita bahas ini, ada isu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kemudian ada Tuesday is Black, kemudian ada Woman is Black, kemudian di sini ada protes Mother of the Plaza of the Mayo. Ini akan membawa kita pada pemahaman-pemahaman yang mungkin sangat miris ya. Sampai saat ini pun kekerasan masih terjadi. Kekerasan baik terhadap perempuan, dan mungkin teman-teman
coba diselidikilah teman-teman yang ya diskusi lah toh, apakah salah satu dari teman kita pernah mengalami hal-hal yang istilahnya kekerasan terhadap perempuan atau berkaitan dengan seksualitas dan orientasi gender toh. Karena sekarang ini dunia semakin digital, dunia semakin luas, tapi masih banyak hal yang disembunyikan. Nah, itu adalah bagaimana seorang perempuan dalam keheningan itu harus diberi tempat dan ruang. Nah, selanjutnya dalam VCC ini bagaimana gereja menanggapi isu-isu kekerasan ini, isu-isu keadilan, karena Allah adalah Maha Kasih, penuh keadilan. Harusnya gereja berperan dalam hal ini, bukan saja hanya gereja sih. Tapi tadi kan kita sudah membahas pemerintah yang berperan, gereja yang berperan, kemudian ada komunitas-komunitas yang berperan untuk menyuarakan sehingga perempuan ini tidak terabaikan. Mereka istilahnya disetarakan dalam kehidupan tentunya, untuk membangun, membangkitkan, merestorasi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang merugikan perempuan itu harus mungkin direstorasi menurut kita ya. Jadi kampanye ini sudah terus bekerja. WCC dalam mitranya telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti We Will Be Speak Out Collection, kemudian ada The Lutheran World Federation dan Fellowship of the Last Coin, The United Methodist Women, and the World UWCA. Jadi ini ada mitra-mitra kerja di sini dong. Kalau di Afrika ada yang berupaya dalam kampanye Kamis Hitam ini. Mereka adalah Diakonia Council of Church and the Christian Aid Bureau of Southern Africa. Kemudian ada mitra ekumenis. Proyek WCC adalah Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Africa, dan International Network of Religion Leadership Living with a Personality Affected by HIV or AIDS. Oke, jadi teman-teman, ini isu yang sangat berat sepertinya, dan saya pikir dalam beberapa browsing tentang kekerasan terhadap perempuan ini cukup miris, karena kita mengetahui bersama sampai saat ini hampir ada 8 miliar penduduk dunia, 60%-nya itu perempuan, 40% itu laki-laki. Bayangkan saja seberapa banyak dari perempuan dan anak perempuan itu teraniaya. Nah, mungkin ini menjadi refleksi bagi kita, sehingga kita tidak serta-merta sebagai orang-orang di luar perempuan memberikan tindakan-tindakan yang cukup merusak psikologis juga fisik dari perempuan. Nah, berkaca dari pemaparan materi ini, mungkin kita harus melihat lebih dalam bagian-bagian dalam Alkitab. Bagaimana suara perempuan dalam kategori di sini, dalam Kejadian sampai Wahyu, kalau kita pelajari dalam teologi feminis, suara perempuan hampir banyak tidak didengar. Mulai dari Sarai, mulai dari perempuan yang Maria, mereka ini tidak banyak didengar. Tapi sebagai perempuan harus bisa dalam isu-isu ini, harus bisa bersuara, harus bisa berani melawan kekerasan. Karena seperti tema dari WCC adalah Allah yang penuh keadilan dan kasih, itu harus menjadi
refleksi bagi setiap perempuan. Lawan, tentunya lawan dengan keadaan yang full tank ya, yang mengerti situasi lah. Dan jadi hal-hal yang cuma menjebak perempuan untuk ya tak berdaya tuh, tapi kita harus berkomunikasi dengan hal-hal lainnya. Komunitas-komunitas lainnya kan banyak sekarang tuh di sini tuh, banyak komunitas-komunitas yang mendorong perempuan untuk boleh berbicara, diberi kesempatan, diberi perlindungan hukum, dibiayai untuk proses-proses yang cukup berat, misalnya isu-isu kesehatan yang mereka alami. Itu banyak wadah yang dapat menampungnya. Saya kira hanya ini kampanye terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan kiranya dapat memberi neraca yang baru bagi kita, wawasan yang baru bagi kita sebagai perempuan dan sebagai di luar perempuan, untuk melihat sisi sejarah baik, juga sisi positif dari negara, gereja juga, dan masyarakat. Sehingga ketika kita melihat lebih banyak, maka kita mendengar lebih banyak, pasti kita akan mengetahui lebih banyak, dan kita dapat mengaplikasikan itu dari kehidupan kita di hari-hari mendatang. Saya kira itu dulu. Ciao.